Oke, sesi kali ini adalah polemik filsafat. Yang akan dibahas adalah tentang pasca strukturalisme dan analisis semantik, sebuah debat. Dan untuk sesi ini kita akan punya dua pembicara yang keren banget. Pertama ada Muhammad Katrunada Ahnaf. Silakan, Mas, dibuka videonya. Dan yang kedua ada ini saya rada susah nyebutnya, cuman karena saya biasa manggilnya Mas Ridwan, jadi saya panggil aja Mas Ridwan. Sebenarnya namanya Autonul Muter atau ya itulah, tapi saya biasa manggilnya Ririt atau Ridwan. Jadi silakan Mas, kedua-duanya yang akan berbicara sekarang. Mana ya? Halo. Nah, saya itu udah muncul. Begini kawannya. Halo, Mas Nino. Bisa dideketin lagi Mas mikrofonnya karena berjauhan. Mas Ahnaf kemana ya? Halo. Oh ya, udah muncul. Ya ini pemateri malam ini kelas berat semua. Kelas Saya baru berat. udah baca sedikit. Aduh, azan lagi. Azan. Biasanya mikrofon saya lebih sensitif kalau azan. Bentar ya. Oke. Ya udahlah ya, bodo amat. Oke, ya barusan saya udah baca sedikit bahan yang mau mereka tampilkan dan saya cukup pusing bacanya. Jadi saya juga udah dapat peringatan dari teman-teman, salah satu teman panitia untuk menyiapkan obat migrain gitu ya. Akan dipenuhi oleh simbol-simbol. Jadi, tapi sebelum kita berpusing-pusing ria, saya bacakan dulu CV singkat dari pertama Mas Ahnaf. Kebetulan tadi saya search di participants, ternyata ada yang pakai namanya Ahnaf Fans Club. Ada aja itu. Nah, kan muncul kan? Oke, Mas Ahnaf ini pegiat dan pengkaji filsafat. Beliau alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan memiliki minat riset mengenai logika dan semantik. Tulisan-tulisan beliau dapat dibaca di lsfcogito.org dan geolife.id. Lalu pembicara kedua, Autonul Muter adalah seorang pengkaji filsafat pasca strukturalisme di LSF Discourse. Beliau menuliskan berbagai artikel di lsfdiscourse.org dengan tema-tema seperti filsafat bahasa dan fenomenologi. Untuk Mas Ririt ini, beliau sudah menuliskan 2 buku. Kemarin apa ya yang beliau kasih tahu? Bentar. Judulnya Merayakan Bahasa dan Anggur Kematian. Buku Silakan gagal dicari. itu. Hah? Gagal? Jangan ya, gitu, Mas. Yang penting ada kan? Daripada saya nggak nulis apa-apa. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Ini mau saya yang nampilkan PPT yang sudah dikirimkan atau dari masing-masing? Kalau saya sih, saya aja nggak apa-apa. Oke, Mas Ririt mau ditampilkan sendiri biar punya kekuasaan atas PPT-nya? Tidak, ya boleh saya sendiri. Oke, kita mulai dari Mas Ahnaf dulu ya. Oke. Silakan. Saya share ya. Mana ini? Oke, udah kelihatan ya? Halo? Belum, Mas. Belum, masih hitam kalau di saya. Oh iya? Udah? Oh, ya, baru muncul. Oke. Saya mulai ya. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, terima kasih kepada Philosophes ID udah mengundang saya pada malam hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang udah datang ke acara polemik filsafat ya namanya, polemik filsafat. Nanti ada perdebatan filsafat ya, semoga perdebatan ini konstruktif saya harap. Oke, waktu saya dibilang panitia sebelumnya 40 menit dan sekarang 20 menit ya. Jadi ya ada pengurangan waktu 20 menit, jadi saya akan percepat ini dan saya mohon nanti kawan-kawan untuk fokus. Soalnya ya itu seperti yang dibilang oleh Mas Nino tadi, katanya rada berat ya, oke lah. Meskipun bagi saya nggak begitu berat kok ini. Oke, mungkin akan saya awali dengan quotes dari Bertrand Russell. Only by analyzing is progress possible. Jadi ya ini quotes pertama kali saya baca dulu. Saya juga dulu baca poststrukturalis, baca Derrida, baca Judith Butler, postmodern itu, dan saya akhirnya analitik turn dalam hidup saya baca Bertrand Russell, dan itulah kenapa saya nanti meneliti setelah itu meneliti deskripsi saya tentang logik dan lain-lain. Oke, jadi kita langsung saja ke 3 fokus masalah. Yang pertama adalah apa hubungan antara makna dan kebenaran? Adakah makna tanpa kebenaran? Kedua, apa implikasi dari linguistic turn? Yang ketiga, apa hubungan antara bahasa, logika, dan kebudayaan? Nah, dari ketiga hal ini kita akan menjawabnya melalui perspektif analisis semantik. Jadi pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apa itu analisis semantik? Apa itu analisis semantik? Nah, akhirnya kita akan pecah lagi pertanyaannya. Apa itu semantik? Apa itu analisis? Nah, semantik mudah. The study about meaning. Jadi kita meneliti tentang makna, itulah semantik. Jadi hal-hal yang kita teliti adalah tentang makna. Ya makna jelas dalam bahasa dong. Nah, lalu sederhananya analisis semantik atau semantic analysis adalah the study about meaning by method of analysis. Clear? Saya kira di sini. Nah, pertanyaannya adalah yang masih belum terjawab, apa itu analisis? Analisis menurut KBBI, analisis bla 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 bla, bagi saya ini nggak perlu dibaca ya istilahnya, karena definisi leksikal itu selalu problematik, pandangan saya pribadi, karena nanti setiap leksikal akan terus selalu berhubungan dengan definisi leksikal yang lain, dan itu akhirnya jadi pengkaburan makna. Karena bagi saya definisi itu harus dipahami by experience, dan oleh karena itu analisis KBBI itu tidak utuh penjelasannya. Kalian baca ini sebenarnya kalian juga nggak akan bisa menangkap secara penuh apa itu analisis. Nah, maka dari itu, saya di sini sebenarnya ingin melakukan eksplorasi ya, mengajak kawan-kawan semua untuk eksplorasi tentang apa itu analisis. Nah, analisisnya explore dari mana lagi kalau bukan dari filsafat analitik ya. Nah, itu nanti saya sebenarnya ingin mencoba untuk eksplor dari awal, dari Aristoteles sampai Wittgenstein, sebenarnya seperti itu. Tapi karena waktu tidak cukup, akhirnya saya mencoba langsung aja nanti saya percepat di bagian Aristoteles dan lain-lain. Oke, kita akan eksplor filsafat analitik untuk memahami analisis. Nah, tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. What is philosophy? Dan kau kira kawan-kawan di sini ada yang sarjana, ada yang dosen juga, aku kira ya, atau mungkin ada yang magister, ada yang doktoral. What is philosophy? Karena tadi ada yang diceritakan sebelumnya bahwa ketemu di jalan, tanya sama orang, jurusan apa mas, jurusan filsafat, kebingungan menjawab filsafat itu apa karena terlalu berat, bla bla bla. Saya kasih hal yang paling mudah untuk menjawab filosofi. Caranya, suruh orang itu buka filosofi.com. Nah, kalau dibuka, ini dia yang keluar. Jadi filsafat itu, jadi filsafat itu jualan skincare. Filsafat itu jualan skincare, enggak, saya bercanda. Jadi ini bukan endorse ya. Nah, ini bukan yang kita bahas. Filosofi yang seperti ini yang bukan yang kita bahas. Bukan seperti ini, saya bercanda. Oke, kita lanjut aja langsung ke filsafat analitik. Sebenarnya ini ingin saya skip aja. Pokoknya analisis itu dari geometri dulu ya, zaman Pitagoras lah ya, kita udah paham. Ini banyak banget ini yang ngechat ini. Oke. Kok langsung tiba-tiba. Nah,
Jadi itu kita dari filsafat analitik sebenarnya dari geometri, dari analisis, geometrisnya Pitagoras bla 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 kita udah paham itu ya, di situ ada figuran teorema, terus lanjut ke Socrates Plato di mana itu ada analisis hipotesis, dia menggunakan argumentasi dan proposisi. Nah, disitulah datanglah Aristoteles, di mana Aristoteles sebenarnya menyamakan logika sama dengan analisis logis. Nah, di situ dia menggabungkan analisis geometri dan analisis hipotesis. Jadi tahulah ya, logika kuno lah saya bilang, logika klasik, classical logic. Nah, di situ ada hubungan figur kategoris yang kita lihat diagram Venn atau diagram Euler. Nah, problemnya tetap sama yang dibahas. Jadi satu berawal dari problem sofisme, nanti ada namanya The Sophistics Elenchi, itu di bukunya Aristoteles. Nah, nanti ada hubungan abstrak kategoris, kuantor, subjek, kopula, predikat lah, seperti itulah yang sudah kita pahami selama ini ya. Langsung skip aja. Oke, langsung masuk ke filsafat analitiknya Frege Russell. Frege Russell dekomposisional. Nah, itu resolving a whole into its constituents. Nah, konstituen itu fungsi plus argumen. Kalau semisal tadi kopula subjek kuantor, kopula subjek, kuantor subjek, kopula predikat. Nah, misalkan Socrates adalah manusia, tadi adalah subjeknya Socrates, terus predikatnya manusia. Kalau ini beda-beda. Jadi fungsinya manusia, argumennya adalah Socrates. Nah, argumen ini yang bentuk argumentasi. Nah, itu disinilah masuklah yang namanya istilahnya analisisnya mulai kompleks nih. Jadikan simbol-simbol gitu kan. Nah, semua manusia adalah mamalia ini diubah menjadi for all X, di mana X, nah ini kayak highlight ya. Nah, yang ini itu for all X, di mana X adalah F, X adalah G. Nah, G-nya itu adalah mamalia, F-nya di sini manusia, semisal seperti itu. Konstituennya adalah Fx dan Gx. Itu ada problem dalam logika Aristotelian, itu yang menyebutkan si Russell. Nah, awalnya dari Frege, seperti itu. Kawan-kawan. Nah, lanjut. Moore memberikan satu breakthrough ya, jadi analisis konsep. Jadi di dalam konstituen itu tadi yang fungsi plus argumen yang ada di dalam konstituen itu, dia pecah lagi jadi hal yang lebih kecil. Jadi ada konstituen konsep namanya. Nah, konstituen konsep itu adalah real definition. Real definition itu menunjukkan nature of the object denoted, menunjukkan hakikat dari objek yang dirujuk. Kalau nominal definition ini ya cuma disebutin satu-satu, mamalia adalah kucing, anjing, sapi, kerbau, bla bla bla. Itu hanya menunjukkan referensinya aja, ini istilahnya elemennya aja yang ditunjukkan, tapi bukan hakikatnya. Sementara real definition itu menunjukkan hakikat. Nah, di dalam real definition ini ada namanya analysandum sama analysans. Nah, analysandum dan analysan. Yang analysandum ini ya, yang ini ya, itu suatu hal yang dianalisis, dan analysans itu adalah suatu hal yang menjelaskan apa yang dianalisis. Dan itu harus satu kesatuan dan menunjukkan nature-nya itu, hakikatnya itu apa. Dan itu berarti analitik atau trivial identity, karena mereka memiliki makna yang sama. Maknanya sama. Jadi mereka bisa digonta-ganti seperti itulah. Nah, A dan C itu, mamalia sama hewan yang memiliki glandula mammae ini, itu berbeda dalam aspek ekspresi saja, tapi maknanya sama. Itu bagi Moore. Dan dia berangkat dari problem dalam argumentasi tentang nilai. Seperti itu analisis konseptualnya dia. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke yang akan kita bahas panjang lebar di sini. Kita masuk ke filsafat analitik early Wittgenstein. Karena orang-orang biasanya kebingungan dengan Wittgenstein ya, tapi ini interpretasi saya seperti ini. Wittgenstein, analisis logisnya Aristoteles sama analisis dekomposisionalnya si Frege Russell. Dia menggabungkan menjadi analisis konektif. Disebut dengan analisis konektif. Nah, Wittgenstein dalam saat awal-awal dia itu dulu menunjukkan problem kebahasaan. Nah, problem kebahasaan di sini adalah bagaimana hubungan antar bahasa dengan dunia. Seperti itu. Nah, Wittgenstein dari situ menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis secara prinsip itu dia akan membawa kita analisis itu ke ultimate constituent of propositions. Kalau tadi yang konstituen tadi itu fungsi sama argumen.
Nah, di sini adalah konstituen yang lebih spesifik lagi, yang ultimate. And indeed to the nature of the world itself. Dan akhirnya kembali kepada hakikat dunia itu sendiri. Melewati ultimate constitutional proposition. Nanti saya jelaskan ultimate constitutional proposition ini. Nah, Wittgenstein di Tractatus Logico Philosophicus ya, itu dia istilahnya mengaku bahwa dia udah membawa pembahasan tentang analisis ini dari yang sebelumnya hanya membahas tentang foundations of logic menjadi hakikat atau the nature of the world, kembali ke hakikat dari alam semesta. Seperti itu. Nah, bagi Wittgenstein melalui analisis, the ultimate constituents itu tadi, itu kongruen atau isomorfis, ini simbol-simbol ini ya. Jangan bingung sama simbol ini. Ini simbol kongruen, isomorfis. Itu pelajaran SMP itu. Isomorfis itu berarti bentuknya sama, ukurannya aja yang beda. Jadi memiliki bentuk yang sama. Misalkan ada dua kotak, ukurannya beda ya sama-sama kotak. Jadi mereka berdua isomorfis. Nah, di sini juga sama. Melalui analisis, the ultimate constituents isomorfis atau kongruen dengan the nature of the world. Nah, tugas analisis di sini bagi Wittgenstein adalah menunjukkan hal-hal yang kita hanya ketahui secara diam-diam. We only tacitly know. Ini bukan rahasia ya berarti ya, bukan suatu hal yang disembunyi-sembunyikan, tapi kita tahu hanya secara diam-diam. Apa maksudnya? Ya seperti ini nih. Ini tiba-tiba nyoret nih, apa ini? Nah, contoh hal-hal yang kita hanya ketahui secara diam-diam. Semisal nih, saya kasih contoh, modus ponen. Jika P maka Q, premis 1, ini. Jika P maka Q, premis 1. Terus premis 2, P, kesimpulannya Q. Nah, ini bisa lah dipahami gampang ya. Ini kesimpulannya apa? Q. Di sini kita udah tahu tentang modus ponen secara diam-diam tanpa perlu kita simbolkan seperti ini. Karena ya setiap hari kita selalu menggunakan ini kan. Ya, misal ada yang bertanya, Anaf ngapain misalnya kayak gitu. Ya, Anaf paling ngambil jemuran. Loh kok bisa? Ya karena kalau hujan dia ngambil jemuran, kan sekarang hujan. Nah, itu udah modus ponens. Secara nggak langsung kita udah menggunakan modus ponens. Dan itu hal-hal yang kita ketahui secara diam-diam dan kita amini bersama secara diam-diam gitu. Ya, secara tacit maksudnya. Dan ini yang hendak dicari sebenarnya oleh analisis. The ultimate constituency itu seperti ini. Nah, setelah diam-diam kita sudah tahu perihal modus ponens dan sudah menggunakannya sehari-hari kan. Dan melalui analisis itu sendiri, modus ponens itu kongruen dengan the nature of the world. Bukan hanya modus ponens loh ya, tapi yang lain bisa jadi. Tapi kalau dari contoh ini, modus ponens jelas kongruen dengan the nature of the world. Dan hal-hal seperti modus ponens lah yang hendak ditunjukkan oleh analisis. Jadi nggak hanya sekedar definisi seperti tadi, nggak hanya sekedar seperti Aristoteles gini-gini, tapi ini juga termasuk yang hendak dicari oleh analisis. Kita lanjut ke late Wittgenstein. Ini biasanya disebut sama orang-orang language game ya, tapi saya bilang analisis investigatif karena dia menginvestigasi, selalu muncul kata-kata itu dalam artinya arbiter aja investigasi. Ini kok ada coret-coret ini? Ini ada yang coret-coret ya. Oke, lanjut. Jadi ada masalah dalam analisis konektif. Halo, ini ada yang coret-coret ya. Ini tadi namanya siapa itu? Oke, lanjut aja ya. Oke, jadi late Wittgenstein itu seakan-akan itu ya mengkritik dirinya sendiri yang di Tractatus Logico Philosophicus itu. Jadi dia ngeritik dirinya sendiri karena ada masalah dalam analisis konektif itu saat dia menggabungkan Aristoteles sama Frege Russell. Nah, di sini istilahnya kalau kita lihat ya, implikasi dari analisis konektif tadi, misalkan if we know on purely logical grounds that there must be elementary proposition, kan? Ketika di situ ada proposisi elementer atau yang bisa kita sebut dengan ultimate constituents itu tadi, then everyone who understands propositions in their unanalyzed form
must know it. Jadi semua orang udah tahu seharusnya. Kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau semua orang sudah tahu, jadi nggak ada yang tersembunyi. Nothing is hidden. Dan dengan demikian, tidak ada yang perlu ditunjukkan oleh analisis. Iya kan? Jadi nggak ada sebenarnya yang perlu ditunjukkan oleh analisis. Gitu. Kalau misalkan tadi udah dilihat bahwa semua orang seharusnya udah tesit yang kita cari, jadi itu ada problem di situ. Terus analisis buat apa pada akhirnya itu kan? Nah, menurut post-analytic interpretations, analisis sudah tidak diperlukan lagi. Tapi ini pandangannya kontroversial menurutku. Karena Wittgenstein sendiri tidak bilang bahwa harusnya kita meninggalkan analisis gitu. Tapi ini kayak interpretasi yang berlebihan, bro. Tapi pandanganku analisis bukan berarti tidak diperlukan ketika Wittgenstein menunjukkan bahwa ada problem di situ. Nah, analisis tak perlu. Itu di bukunya di Philosophical Investigations ya. Analisis itu perlu untuk clarity, untuk kejernihan. Getting clear about what is already in the public domain. Biar kita clear semuanya, biar kita jernih dalam berpikir, dalam mengetahui sesuatu, dalam memahami sesuatu. Such investigations, analysis, shed lights on our problems by clearing misunderstanding away. Itulah yang analisis lakukan. For the process, analysis is sometimes like one taking a thing apart. Jadi kayak membongkar sesuatu kita sebenarnya. Analisis itu seperti itu. Nah, tapi Wittgenstein menunjukkan sendiri dalam Philosophical Investigations, pada akhirnya kita akan kembali pada the grammar of language. Hal yang membuat proposisi bermakna adalah aturan, rule yang berlaku dalam bahasa tersebut, sehingga makna adalah hasil dari permainan atau game yang didasarkan pada aturan-aturan tersebut. Itulah kenapa namanya language game. Jadi ada permainan dalam bahasa itu ya. Nah, oke. Language dalam the grammar of language itu merujuk pada ordinary language atau bahasa kita sehari-hari ya, yang saya omongkan, yang kalian omongkan, yang nanti diwakili oleh formal language. Jadi karena ya sama aja sih sebenarnya, hanya translasi dalam bentuk simbolik yang berbeda. Yang satunya dari aksara-aksara sehari-hari menjadi simbolik, sebenarnya sama aja. Beyond Wittgenstein sebenarnya udah jauh dari logical metaphysical analysis, quasi analysis application, bla 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 yang nggak bisa aku jelaskan satu persatu. Namun itu tadi udah mewakili sebenarnya apa itu analisis. Dan apa itu analisis? Hakikat analisis dari yang telah saya jelaskan tadi yang bisa kita tangkap sebenarnya ada 5. Pertama adalah problem driven, jadi disetir oleh suatu masalah. Jadi berangkat dari suatu masalah terlebih dahulu, enggak maaf. Jadi bukan tiba-tiba mengeksplor gitu aja, tapi ada masalah terlebih dahulu yang jelas. Kedua ada rigor and systematic, jadi kita sistematis. Ketiga, breaking things apart to find the constituents. 4, figuring the relation, jadi kita mencari sebuah relasi. Dan kelima, to bring out the solution or clarity to the problem. Jadi ketika yang kemarin atau ada orang-orang bilang di luar sana bahwa filsafat tidak memberikan solusi, bagi saya itu sebuah kekeliruan. Karena filsafat analisis memberikan sebuah solusi atas sebuah masalah, karena kita berangkat dari sebuah masalah. Ya mungkin orang-orang yang bilang bahwa filsafat itu tidak memberikan sebuah solusi ya karena mereka tidak ingin menyelesaikan masalah sebenarnya. Justru malah hanya membiarkan masalah itu tetap ada dan dipuitis-puitiskan masalah itu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau filsafat analisis kita menyelesaikan masalah di sini. Kita bring out solutions. To simplify, analysis is to systematically divide and conquer the problems. Ini istilahnya penjelasanku sendiri. Ini definisi yang aku bilang. Untuk memudahkan kalian. Jadi biar ini mudah. Jadi gampang aja, analisis itu sistematis, divide and conquer the problem, simple. Jadi trivial ya, kita menggunakan 5 hal itu semua di semantic analysis. Dan saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana caranya beranalisis. Oke, kita jawab satu persatu dari masalah-masalah yang udah kita sebutkan di awal itu ya. Jadi kita ke masalah yang pertama, apa hubungan antara makna dan kebenaran? Kita lihat aja relasinya. Apa relasi makna dan kebenaran? Yang pertama, jika ada proposisi benar, maka ia bermakna. Make sense ya?
Ini proposisi A ini, proposisi pertama masuk akal. Ketika orang bicara suatu hal yang benar, berarti kalimatnya bermakna, iya kan? Nah, make sense, oke. Proposisi A kita skip dulu, karena make sense. Proposisi B, jika proposisi itu bermakna, maka proposisi tersebut benar. Apa iya? Apa iya? Kalau aku melihatnya, enggak. Ada masalah di sini. Apa iya? Enggak mesti. Karena bermakna, ya bisa jadi dia juga salah gitu loh. Ya kan? Nah, tapi itu tadi kan masih ngawang-ngawang kita kan. Ini not quite make sense-nya di mana gitu loh. Oke. Why itu tidak make sense, kalau really atau kebalikannya atau kontraposisinya dari proposisi B menunjukkan bahwa CB, jika ia tidak benar, maka ia tidak bermakna. Oh iya, apa begitu? Ini udah jelas nggak kayak gini. Jelas nggak kayak gini. Tidak begini. Karena kalau itu tidak benar, dia bermakna dong. Jelas kalau dia salah semisal tidak benar, jelas dia bermakna. Karena dia bermakna itu kita bisa menentukan tidak benarnya itu kan. Simple. Nah, lantas solusinya gimana dari proposisi B ini? Semisal kalau tidak benar itu berarti bermakna. Semisal kita bilang tidak benar jika suatu proposisi itu tidak benar, maka dia bermakna. Semisal kita anggaplah ini suatu hal yang benar. Berarti koloreриnya kita lihat. Tidak bermakna, tidak benar. Apa maksudnya? Nah, ini notasi catur ya, kalau kalian paham ya. Ini tanda tanya 2 itu blunder namanya. Tidak bermakna berarti benar. Jadi kacau. Kalau ini yang kita anggap ini masuk akal tadi, seharusnya ini juga masuk akal dong, ya, kan gitu. Kok tidak bermakna kok jadi benar? Kan benar bermakna tadi yang di proposisi A. Oke, tapi ini nggak usah dipikir dulu ya. Coba kita nggak usah pikir dulu yang ini. Nah, kita ambil aja yang SB misal. Solusi dari B. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke proposisi A. Apa iya kalau semisal tadi kita bongkar proposisi B, ternyata dia problematik, proposisi A yang make sense, jangan-jangan problematik juga nih. Kita lihat, corollary dari proposisi A adalah tidak bermakna, maka tidak benar. Jadi kalau proposisi tidak bermakna, dia tidak benar. Kontroversial ya menurut saya. Karena tidak benar kan, berarti kan dia bisa dinilai gitu loh. Jadi dia bermakna terlebih dahulu. Kenapa dia tidak bermakna di sini? Kok bisa jadi tidak benar? Coba kita lihat corollary selanjutnya. C1 ini A, bermakna atau tidak benar. Oke, kalau corollary yang ini kita bisa masuk akal karena dia konsisten dengan posisi SB yang udah kita sepakati sebelumnya. Nah, tapi muncul masalah apabila CA plus SB. CA yang ini plus SB yang ini. Masalahnya di mana? Nah, CA, jika proposisi tidak benar, maka jika proposisi tidak bermakna, maka proposisi tersebut tidak benar. Itu proposisi pertama. Yang kedua, jika ia tidak benar, maka ia bermakna. Kesimpulannya apa? Ya, kalau kalian tahu kesimpulannya, berarti kalian lulus TPA pasti. Tidak bermakna, maka bermakna. Jika ia tidak bermakna, maka ia bermakna. Apa maksudnya? Maksudnya berarti ketika ada suatu hal yang tidak bermakna, jadi ia bermakna juga. Apa? Gak jelas gitu. Jadi makin gak jelas kan kita. Jadi kita melihat ini ada problem utama nih dari relasi benar, relasi makna dan kebenaran ini ternyata, ya kan? Jadi pada akhirnya segalanya bermakna dong. Nah, ya kan? Kalau ada yang bermakna ya udah berhenti di situ. Tapi kalau ada yang tidak bermakna, jadi bermakna tiba-tiba. Lah, akhirnya semuanya bermakna dong. Nah, kalau ya ini adalah masalah utama sebenarnya antara hubungan makna dan kebenaran. Kalau saya lihat dari analisis kita dari tadi ya, analisis kita ya. Ini saya pakai bahasa manusia istilahnya di sini.
Jadi kalau kalian bikin rigor proof-nya ya kayak gini. Ini sama dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Ini sama dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Jadi jangan bingung. Jadi istilahnya segala hal jadi bermakna. For all X, ini kesimpulan kita. X is M, di mana M adalah bermakna. Jadi segala hal itu bermakna karena X-nya adalah argumen general ya istilahnya, bukan argumen spesifik. Oke. Jadi apakah segalanya bermakna? Wah, tadi udah kelihatan nih counter example-nya. Tapi apakah segalanya bermakna? Saya berikan satu counter example di sini. Counter example. Colorless green ideas sleep furiously. Dari Chomsky, ini di bukunya Syntactic Structure. Colorless green ideas sleep furiously. Apa ini maknanya? Kan tadi kesimpulannya segalanya bermakna nih. Ya kan? Ini apa maknanya? Ini apa maknanya? Nggak ada, ini nggak ada maknanya. Dia colorless, tapi dia green. Ide lagi. Ide punya warna. Bisa tidur. Tapi colorless. Nggak jelas. Nggak ada maknanya ini. Nggak punya makna. Kecuali, dengan sendirinya dia tidak punya makna. Kecuali colorless green ideas jadi satu. Sebagai satu kesatuan adalah proper name. Apa itu proper name? Proper name seperti Socrates yang merujuk pada entitas spesifik kayak Socrates atau Muhammad keturunan ada Ahnaf itu proper name. Atau Autonul Muter gitu kan proper name. Nah, semisal kalian misalkan ya punya anak terus kalian namai anak kalian itu colorless green ideas terus ada di akte kelahirannya atau KTP terus kalian melihat proposisi ini jelas punya makna karena dia merujuk ke entitas spesifik. Tapi kalimat itu sendiri sebagai verb, adjektif, terus itu sebagai noun itu udah nggak masuk akal. Dia doesn't have any meanings internally secara sintaksnya itu sendiri. Dan ini cukup untuk menolak B9 yang tadi bahwa segala hal itu punya makna. Itu cukup aja. Satu contoh ini aja cukup karena semua hal ada satu aja udah selesai. It is not the case that everything is meaningful. Jadi nggak semuanya bermakna. Jadi udah cukup. Jadi ya ini tanda seru ya. Catur sama notasi catur. Kita bisa udah membuktikan thus this is trivial. Ya kita udah tahu bahwa nggak semuanya itu bermakna gitu dari dulu. Kita udah melihat contohnya. Contohnya ini hanya untuk istilahnya buat kita bisa yakin bahwa memang nggak semuanya itu meaningful, ada yang tidak meaningful gitu. Terus solusinya gimana? Oke. Solusi karena tadi yang keliru adalah kebenaran itu didefinisikan sebagai suatu hal yang benar. Itu tadi kelirunya kita. Tadi kita keliru bahwa kebenaran adalah sesuatu yang benar, nggak salah. Ya meskipun kalian lihat di KBBI akan seperti itu gitu, tapi nggak bisa. Kalau itu yang kita definisikan seperti itu, akan muncul problem yang sama seperti tadi. Makanya it is not the case that kebenaran didefinisikan sebagai suatu hal yang benar. Nah, kebenaran itu, saya memberikan alternatif definisi. Kebenaran adalah bernilai kebenaran. Having truth value. Truth value itu apa? True, false, tautology always true, kontradiksi always false, contingent. Ya, antara benar atau salah. Nah, dari sini, dari hal ini yang awal, saya beri kalian conjecture. Suatu proposisi bermakna if and only if dia bernilai kebenaran. Jadi dia dua arah ya, sama kayak Andes kita tadi. Ya, the proof is left as an exercise to the reader. Ya, saya berikanlah karena waktu kita nggak cukup ya, karena 20 menit. Oke, kita lanjut. Ini conjecture. Oke. Yang kedua, ini belum selesai masalah pertama ya, karena masih ada masalah-masalah lain yang harus kita selesaikan. Soal tadi, apakah adakah makna tanpa kebenaran? Berdasarkan konjektur jelas tidak dong. Dan semua hal yang bermakna itu memiliki nilai kebenaran. Begitu juga sebaliknya berdasarkan konjektur sebelumnya. Nah, problemnya mungkin ada beberapa orang yang membahas tentang kontingensi, makanya saya akan mencoba untuk menjawab hal itu dulu. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa contingent is not truth value karena dia bukan nilai kebenaran dong gitu. Karena
antara benar atau salah gitu. Ada orang mikir, ya kan? Alasannya kontingen itu bukan single value, nilainya tidak satu. Ya, saya kasih tanya-tanya itu kayak apa benar gitu kalau bukan truth value. Pandanganku kontingen itu truth value. Dari mana? Kita lihat kontingen. Yang saya maksud tadi. Kontingen adalah true or false or not true or not false. Ini saya sedikit intuisionis ya, sedikit intuisionis. Nah, ada konsep yang namanya, saya menawarkan konsep ini namanya contingent truth value collapse. Jadi kontingen, nilai kontingen itu purely a priori, jadi ada a priori kontingen. Nah, jadi dia sebelum melihat apa ya istilahnya ya, pengalaman, dia sebelum pengalaman. Jadi dia pure dalam pikiran kita. Nah, nilai true or false ini akan collapse menjadi single truth value saat dia dipertemukan dengan external world. Nah, jadi dia akan collapse menjadi single truth value dari awalnya segini. Jadi salah satu true doang atau false doang, not true doang atau not false doang. Dia akan collapse selama kita lihat di external world. Dan ia akan collapse menjadi bukan kolaborasi itu berarti collapse ya, jadi satu itu single truth value. Ketika dia berarti dia itu udah punya truth value gitu loh. If it will collapse into a single truth value, then it already has truth value. But we just lack of evidence to see. Kita hanya kurang bukti aja gitu. Di external world, tinggal lihat aja di external world. Thus, it is truth value karena dia udah punya truth value. Yang single itu tadi, gitu. Karena tadi itu hanya a priori. Nah, jadi apabila analisis semantik membutuhkan satu nilai kebenaran agar dapat dilanjutkan, maka kita perlu mencari evidence in the external world agar terjadi contingent truth value collapse. Jadi tinggal lihat apa ya, kalau bahasanya Aristoteles ya checking reality, udah, karena itu kontingen. Tapi kalau selama dalam skema kontingensi itu masih bisa kita analisis, ya silakan, tinggal kita analisis saja kan seperti itu, udah ya. Oke, problem Mas. Oh ya? Kita beralih ke pembicara selanjutnya karena gitu. Oke. Nanti udah itu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Oke, silakan. Mas Ridwan. Saya tutup. Ternyata cepat juga. Ya sambil nunggu Mas Ridwan menyiapkan materinya, yang bisa saya tangkap adalah kalau kami bertiga di sini glowing mungkin karena filsafat jualan kosmetik kali ya. Jangan skincare. Oke. Ya, langsung aja kita lanjutkan karena waktu juga. Silakan. Oke, apa bentar masih mau share PPT dulu. Apa sudah? Sudah? Bisa di full screen, Mas? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebetulnya saya sudah menulis esai 30 ya. 30 hanya untuk menunjukkan struktur karakter terdasar bahasa itu sendiri. Pertanyaan saya sebetulnya apa sih hakikat bahasa dan struktur tanda bahasa itu di dalam cara kerja pikiran. Dari situ saya menulis 30 halaman esai yang berjudul Bahasa dan Asal-usul Kebohongan. Jadi ini asal-usul kebohongan ini saya tarik dari konsekuensi konsepsi tentang tanda. Seperti itu. Ini yang akan kita bahas sama kayak Mas Ahnaf tadi, tapi dari sudut pandang yang lain. Jadi sederhananya linguistik ten itu sepemahaman saya. Ini saya ambil di bukunya Husserl sebetulnya di filosofi as rigorous science itu. Husserl itu menyinggungkan. Jadi kan ini sebetulnya tidak lagi terfokus pada kebenaran dan kesalahan dari apa yang dinilai, melainkan terfokus pada valid atau tidak validnya penilaian yang kita lakukan. Nah, dari situ saya ambil contoh misalnya
Aristoteles misalnya, dia pernah, kalau tidak salah ya, dia pernah berkata bahwa tikus itu berasal dari baju. Secara fakta empiris memang benar, tapi setelah ada pembuktian-pembuktian terbaru ya tidak mungkinlah tikus berasal dari dari lemari. Karena cara penilaiannya tidak valid. Dari Kant ini disebut revolusi Kopernikan karena dia ini salah satunya, yakni terfokus pada valid atau tidak validnya tindakan penilaian kita. Dan sesuatu itu dikatakan objektif valid jika mampu mengatakan keapadaan sesuatu itu atau keapadaan apa yang sedang kita nilai. Nah, karena itu semuanya diarahkan pada cara penilaian kita, dan cara penilaian kita itu adalah studi tentang sistem forma pikiran. Dan pikiran itu adalah struktur bahasa itu sendiri. Inilah menurut saya linguistik term. Jadi pasca Kant itu seluruh pemikiran konsep filosofis itu kembali kepada forma pikiran itu sendiri. Ini saya ambil akar dari perselisihan antara dari mana sih munculnya dua aliran tradisi besar filsafat sekarang ini. Dari sini, yakni setidaknya ada Husserl dan Frege yang menjadi bapak dari dua aliran besar. Yang satu fenomenologi, bisa disebutkan sebagai bapak fenomenologi memang, dan ia yang mempengaruhi filsuf-filsuf setelahnya semacam Heidegger, Sartre, dan bahkan Derrida. Dan Frege inilah yang nanti akan mempengaruhi Russell seperti yang disebutkan Mas Ahnaf tadi. Dan ini adalah nama-nama yang 5 tokoh besar yang mempunyai keterikatan erat dengan baik dengan Husserl maupun dengan Frege. Weierstrass ini teori fungsi ya kalau nggak salah. Brentano kita tahu intensionalitas Husserl berangkat dari sini. Georg Cantor ini di Principia Mathematica Russell berterima kasih. Teori himpunan pakai Georg Cantor ini. Carl Stam ini yang Frege juga guru Frege, sehingga muncullah Foundation of Arithmetic. Bolzano juga salah satu logikawan terbesar juga. Nah, saya akan ambil dari sini ya untuk menjawab tentang makna. Makna itu sendiri sebetulnya apa dan referensi itu. Jadi dalam bahasa Jerman, Sinn dan Bedeutung ini susah ya diterjemahkan ke Indonesia. Tapi saya memilih Sinn ini kalau dalam bahasa Inggrisnya to meaning dan Bedeutung ini referensi. Tapi untuk memudahkan kita, saya pakai arti dan makna. Frege sendiri membedakan dua ini. Yang pertama Sinn itu aslinya adalah makna, tapi Bedeutung ini denotasi atau referensi. Sedangkan Husserl sendiri itu menyamakan keduanya. Nyaris diperlakukan sinonim. Tapi dia membedakan antara Gegenstand, objek, dan Gegenständigkeit ini objektualitas. Jadi objek dan objektualitas itu dua hal yang sedikit berbeda dalam pemikirannya Husserl, seperti itu. Kalau objektualitas itu bukan suatu objek, tapi suatu peristiwa, suatu rangkaian. Yang objek dengan objek yang lain itu saling membentuk suatu peristiwa. Sedangkan objek atau Gegenstand ini objektualitas nama. Semacam laptop, semacam kursi, dan sebagainya itu. Kita lanjut ya. Kita ambil contoh pertama. Ini sudah banyak disinggung sama teman-teman sebetulnya. Ada The Morning Star, The Evening Star, terus Presiden kedua Indonesia dan diktator pertama di Indonesia, Fayad dan sebagainya ini. Dan contoh kedua itu Prancis dan France, Soeharto 7 dan 7, kota Prancis dan French Capital. Dan saya menyimpulkan bahwa di contoh pertama kita ini, kita dituntut memiliki pengetahuan, entah itu sejarah, sastra, filsafat, antropologi, dan sebagainya, untuk memahami bahwa setiap pasangan pernyataan itu memiliki referensi atau Bedeutung yang sama, atau objek referensinya yang sama itu. The Morning Star dan The Evening Star ini merujuk referensinya sama, yakni planet Venus. Presiden kedua Indonesia dan diktator pertama di Indonesia itu adalah referensinya sama, yakni Soeharto. Fayad dan tulis filsafat negasi ini juga disinggung oleh Russell di The History of Western Philosophy di bab-bab terakhir itu. Terus 5+2 dan 3+4 itu memiliki referensi yang sama. Nah, pasangan pernyataan ini menggunakan cara yang berbeda untuk merujuk pada objek denotasinya. Nah, jadi The Morning Star, The Evening Star itu cara perujukannya berbeda untuk mendenotasikan, untuk mereferensikan, merujuk pada
objek yang sama, yakni Venus. Jadi caranya berbeda. Nah, untuk contoh kedua ini sebetulnya itu merujuk pada objek yang sama dan tanpa adanya pengetahuan khusus pun kita sudah tahu. Nah, pernyataan menggunakan cara yang sama dan ini berbeda dengan contoh pertama. Kalau contoh pertama itu perujukannya caranya berbeda, kalau yang kedua ini caranya sama untuk merujuk pada objek denotasinya, yakni objek aktual itu sendiri. Meski demikian, ia tetap saja berbeda hanya karena perbedaan bahasa. Prancis, French, Soeharto dan Soeharto, 7 dan 7 dan sebagainya itu. Jadi dia tidak membutuhkan pengetahuan khusus dan ia merujuk pada objek denotasinya, caranya sama seperti itu. Ini proper names. Sebetulnya ini tidak cukup ini, tapi ini dasar macam filsafat logika dalam aku katakan seperti itu. Jadi nama yang tepat atau proper name ini adalah sin atau arti. Misalnya, Presiden kedua Indonesia dan diktator pertama di Indonesia adalah nama yang pas, nama yang sesuai untuk merujuk pada Soeharto. Tapi cara perujukannya berbeda. Di sisi lain, Partai Golkar misalnya menganggap dia Presiden kedua Indonesia. Terus saya sendiri menganggap Soeharto itu diktator pertama di Indonesia. Dan ini dua cara perujukannya berbeda. Seperti itu. Nah, di titik ini kita bisa mengatakan bahwa suatu nama yang proper name nama yang tepat itu menunjuk suatu arti. Arti inilah yang merujuk pada suatu objek tertentu. Itulah yang disebut sebagai sin. Meski demikian, kita mungkin membuat suatu proper names lain. Mungkin ia memang mempunyai arti, tetapi belum tentu memiliki denotasi. Misalnya, Presiden keempat di Indonesia dan diktator pertama di Indonesia. Pernyataan ini mempunyai arti, tapi tak memiliki bobot denotasi atau bobot bediutung. Karena Gus Dur bukanlah seorang diktator, ia adalah malah pejuang demokrasi yang radikal. Seperti itu. Jadi sin dan bediutung ini tidak selamanya koheren. Dan itu, kata Mas Anaf tadi, butuh mencari buktinya di dunia eksternal. Dan apa kejadiannya seperti itu. Karena memang ini bapaknya para kaum analitik, jadi konsepsi asumsi dasarnya masih diterima seperti itu. Nah, relasi sin dan bediutung, jadi relasi antara sense, arti, sin dan referensi atau bediutung ini adalah banyak satu. Nah, dalam arti itu univok menentukan referensinya, menentukan denotasinya. Tapi denotasi itu tak menentukan arti secara tunggal atau univok seperti itu. Dan tanda menentukan arti secara univok, tapi arti tak menentukan tanda secara univok. Kita ambil contoh seperti ini ya, misalnya arti pernyataan 5+2 itu secara univok, secara tunggal merujuk pada angka 7. Tapi tak selamanya angka 7 itu didapat dari 5+2, 4+3, atau 1000. Jadi banyak cara untuk merujuk pada satu hal tertentu, objek tertentu. Sedangkan tanda Prancis itu menentukan secara univok artinya, tapi tak menentukan univok tanda Prancis itu sendiri. Karena kita bisa menggunakan kata French, kata Prancis, kata kalau dalam bahasa Jerman lain lagi, di dalam bahasa Jepang berbeda lagi. Nah, itu artinya. Jadi tanda Prancis itu menentukan secara univok artinya, yakni sinnya. Tapi tak menentukan tanda Prancis itu sendiri, karena tanda Prancis itu bisa digunakan dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Madura misalnya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi relasinya banyak satu. Nah, pertanyaannya adalah menjawab ini sebetulnya. Apa sebetulnya hubungan antara makna dan kebenaran? Melalui apa yang kita bahas itu, sesuatu dikatakan benar jika satu pernyataan mengatakan atau mencerminkan objektualitas atau fakta empiris ya. Dan sesuai dengan format atau kaidah bahasa. Nanti saya akan mempunyai oposisi dengan pernyataan dan konsepsi asumsi dasar seperti ini. Nah, dari situ kita akan mulai masuk dengan pemikiran Husserl. Karena Husserl ini kita tahu mempunyai tendensi khusus ya dalam pemikirannya Frege. Dia sebetulnya koleganya Frege, dia pernah berdialog. Frege pernah bikin suatu review tulisan terhadap filosofi of arithmetiknya Husserl, di mana di situ Husserl itu menolak konsepsi tentang identitas dan ekualitasnya Frege. Sebetulnya di esai saya itu yang saya tulis khusus buat Philofest ini ada di bagian pertama tentang substitutivitasnya Frege, yakni
ekualitas dan identitas itu. Tapi tidak saya sampaikan di sini karena mungkin keterbatasan waktu ya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri di esai saya dan bisa dikritik juga. Nah, oke, kita ke Husserl. Kita tahu dan esai ini menunjukkan suatu tanda itu sebetulnya adalah tidak ada di realitas konkret sebetulnya. Tanda itu tidak ada di realitas faktual, tapi tanda itu murni berada di dalam kesadaran. Jadi selama ini nanti ini juga dasar dari sengkarut jurang analitik dan kontinental ya. Sebetulnya Husserl sudah mewaspadai, sudah memberi rambu-rambu pada kita, yakni di filsafat sebagai ilmu rigorus itu dia menyatakan fenomenologi itu tidak mencari bukti di luar kesadaran itu sendiri, yakni tidak keluar dari apa yang menampak pada kesadaran. Jadi itu yang bisa kita pegang untuk memahami Husserl. Nah, sebetulnya kata saya memakai buku ini, Edmund Husserl ini, itu untuk menunjukkan bagaimana tanda itu sebetulnya melampaui momen yang saya sebut itu kehadiran ya, momen faktualitas empiris. Jadi fungsi tanda itu untuk melampaui atau memanipulasi suatu peristiwa itu bahasa memungkinkan. Dan pada dasarnya saya punya asumsi sendiri bahwa sains juga tergantung pada fakta ini, pada karakter bahasa itu yang bisa memanipulasi peristiwa atau memanipulasi suatu kondisi faktualitas. Mencari cara bagaimana caranya ini bisa dimanipulasi, bisa diubah dan sebagainya. Nah, tanda ini sebetulnya masuk dalam sistem indikatif, proses rujukan suatu hal. Karena dia indikasi, maka dia selama ini itu ditarik pada gestur tuturan atau gestur diskursus oral ya. Karena bahasa itu tidak bisa dilepaskan dari cara kita untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada yang lain dan sebagainya. Tetapi gestur verbal ini tidak selamanya makna, tidak selamanya itu bergantung pada sistem indikasi verbal atau komunikasi. Di investigasi pertama, saya kutip halamannya juga ini, terjemahannya J.N. Finlay ya, dari Routledge. Husserl berkata bahwa pernyataan itu mungkin punya makna, bahkan di dalam kehidupan mental. Kita bergumam sendiri tengah malam, memikirkan kekasih kita, masa depan kita, dan sebagainya. Itu adalah momen-momen soliloquy. Momen-momen di mana kata, makna itu terlepas dari fungsinya sebagai komunikasi. Ketika kita bergumam, ketika kita merenung, itu semuanya terlepas dari fakta-fakta empiris. Jadi itu adalah pernyataan yang tak lagi mengindikasi apapun atau terlepas dari perujukan pada suatu sistem kehadiran atau sistem fakta empiris lah kita sederhananya. Itulah mengapa sistem indikasi itu tak semuanya mensyaratkan tidak tutur karena ada momen soliloquy ini. Tetapi totalitas tuturan semuanya terangkum dalam jaringan indikasi. Jadi dalam arti itu indikasi ini tak selamanya masyarakat tidak tutur karena kita bisa merenung. Ketika kita menulis pun kita tidak ingin sebetulnya tidak ada fakta empirisnya dan sebagainya itu. Tetapi totalitas tuturan ini sendiri, saya ngomong sekarang ini itu terangkum dalam jaringan indikatif atau jaringan indikasi. Saya sedang merujuk pada satu hal. Dan pernyataan dan totalitas tuturan itu adalah ingin menyatakan pernyataan. Tapi pernyataan ini nanti ada yang internal, ada yang eksternal. Husserl membedakan itu di investigasi pertama. Jadi pernyataan itu adalah tanda yang diisi oleh makna, bediutung atau objek denotasi. Kita sedang merujuk pada suatu hal objek tertentu. Dan Husserl sendiri membedakan makna. Makna ini sesuatu yang di luar, yang tidak berada di dimensi subjek secara murni, tapi dia ada di luar, yakni dalam arti ideal. Ideal ini adalah suatu hal pelampauan fakta empiris yang masuk ke dalam kesadaran. Jadilah mengapa saya ini sedikit menerima asumsi asal ini bahwa dunia itu tidak murni imanen, dia juga tergantung pada suatu sistem transendentalitas. Jadi ideal itu dalam arti kita mengapa kok bisa mengatakan ini meja, bahkan banyak sekali meja yang berbeda dari apa yang kita maksudkan. Misalnya ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk segitiga. Mengapa tetap dikatakan meja? Karena itu
kita memahami makna objek denotasinya itu dalam suatu konsep ideal. Jadi ada hal yang sama. Seperti itu. Nah, ini dia. Ya, jadi yang di luar ini kemudian dinyatakan dan melampaui dirinya sendiri. Suatu objek menjadi ideal karena ia selalu tersingkap dan ia menampak pada kesadaran. Jadi hasil itulah ingin mencari bukti di dalam struktur kesadaran itu sendiri. Seperti itu. Ini disebut sebagai kehidupan mental yang soliter. Saya ingin menjernihkan satu hal. Sebetulnya di Cambridge waktu itu Derrida mendapat Dr. honoris causa dalam bidang linguistik dan ditolak. Salah satunya di situ ada Quine yang bikin buku Word and Object. Dia mengkritik Frege juga dan sebagainya. Itu di bukunya Word and Object itu dia menandatangani petisi itu. Jadi petisi itu ingin menolak pemberian Dr. honoris causa pada Derrida karena dianggap kabur, tidak saintifik, obskur dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin beranjak dari ini dalam fakta kesadaran ini, sebetulnya kontinental itu ingin meneruskan asumsi dasar ini, yakni bagaimana kita memahami kesadaran, pikiran. Mungkin besok Mas Taufik menjelaskannya. Fenomenologi ini kalau ditarik ke philosophy of mind itu, problem philosophy of mind itu gimana? Bagaimana jika hasil ditarik ke realisme dan anti-realisme? Bung, bisa dipercepat karena tinggal 5 menit lagi. Oke. Jadi saya singkat ya. Pernyataan murni itu kesadaran sebagai makna sebelum dituturkan. Jadi ada konsep terlebih dahulu di dalam kesadaran kita, suatu gambar, suatu referensi objek, dan itu pralinguistik. Jadi ini yang memungkinkan kita berbahasa. Oke, dan itulah yang kemudian tertransformasi ke dalam makna dan pernyataan. Dan ini fungsi tanda ini mengatakan yang tak hadir. Dan karakter representatif bahasa itu adalah penandaan itu sendiri. Dan tanda adalah idealitas. Karena yang melampaui fakta imanensi dunia, ya realitas. Dan dia tidak eksis. Kita tidak mungkin mensyaratkan kehadiran mobil konkret hanya untuk mengatakan mobil. Seperti itu. Kita tidak mungkin hanya untuk mengatakan misalnya Gus Dur. Kita harus Gus Dur hidup kembali, kita gali kuburannya. Tidak. Karena itu adalah idealitas yang tidak selamanya itu hadir di dunia. Itulah ini saya persingkat saja ya, karena bahasa budaya dan ini adalah asal-usul kebohongan. Jadi bahasa itu kata Derrida adalah struktur ketadian atau sistem tulisan itu sendiri, struktur perbedaan itu. Jadi tulisan ini adalah sesuatu hal yang mampu memutus pada totalitas keadilan atau totalitas fakta empiris. Misalnya ketika kita membaca literatur tentang sejarah, membaca tentang sastra, membaca tentang teks filsafat, itu kita sudah terlepas dari faktual empiris. Jadi kita tidak bisa memverifikasi dalam tanda kutip ya, memverifikasi kejadian konkretnya. Jadi itu sudah berada di dalam ranah kesadaran itu sendiri. Apa yang disebut Derrida tulisan itu petanda dari petanda. Jadi petanda itu kan materialitas bahasa atau konsep akustik, terus penanda, terus petanda itu konsep. Jadi seperti itu. Jadi tulisan tidak lagi menjadi hanya sebuah alat, tapi sebagai sesuatu yang mampu menggoyahkan struktur tulisan itu sendiri. Dan itu melandasi cara kerja pikiran seperti itu. Saya kasih contoh ini untuk menjawab makna dan kebenaran itu ya. Ini saya terakhir contoh ini. Ini penafsiran saya sendiri ya. Ini penafsiran saya sendiri. Jadi kalau keliru bisa diinikan. Ini representasi tanda itu adalah bahasa itu adalah aktivitas penandaan. Dikatakan benar dan bermakna jika satu tanda mengabarkan satu fakta realitas dan mengikuti kaidah formalogis. Bagi saya ini tidak begitu kuat. Kenapa? Pertama, dalam bahasa sehari-hari kita orang bertanya misalnya di mana Budi, kita menjawab Budi membeli sayur. Seseorang itu bertanya karena Budi sedang tak hadir, tak sensibel di hadapannya, makanya dia bertanya. Ini ingin mengetahui fakta kebenaran. Contoh kedua, di mana Budi? Nah, kita menjawab Budi membeli sayur di toko bangunan. Sayur dan toko bangunan kan hal yang tidak punya hubungannya secara asosiatif kalau kata Saussure itu paradigmatik seperti itu. Nah, contoh pertama ini secara struktur internal sistem bahasa iya valid dan benar sesuai kaidah gramatik bahasa. Maka untuk melengkapkan kebenarannya agar itu
yang ini apa kontingen itu bisa dikatakan benar atau salah, maka ia harus diverifikasi apakah benar Budi itu ke pasar atau tidak. Maka contoh pertama itu bukti kebenarannya berada di dalam kaidah bahasa dan bukti konkret realitas. Contoh kedua, secara struktur internal bahasa ia tak begitu valid karena sayur dan toko bangunan tak mempunyai hubungan atau asosiasi apapun. Kita tentu saja langsung mengernyitkan dahi dan menganggap orang yang mengatakan ini salah, keliru atau berbohong. Meski pada faktanya si Budi benar-benar membeli sayur di toko bangunan karena si pemilik memang berbisnis mebel dan sayur dalam satu kesatuan tempat misalnya. Nah ini barangkali bagi saya kesimpulan saya representatif murni hanya mungkin dalam ilmu eksak, dalam arti denotasi ya, memang ada objeknya. Tapi dalam struktur sosial dia memiliki konsep struktur bahasa sendiri, forma universal tak lagi mungkin. Kita tidak mungkin membuat suatu bahasa tunggal untuk seluruh umat manusia, itu usaha yang gagal. Karena seperti yang disinggung Mas Anaf tadi, leksikal atau KBBI itu sendiri tidak terlalu kuat ya untuk menyanggah suatu makna. Misalnya di dalam bahasa Inggris fish itu ikan, tapi di bahasa Indonesia ikan itu bisa dibuat ikan sapi, ikan telur, buat makan dulu lauk itu ikan sebagai lauk bukan ikan yang berenang. Jadi itu sudah berada di dalam representatif murninya itu kehilangan daya. Jadi ikan fish dalam bahasa Inggris, lauk ikan di Indonesia itu udah beda konteks. Misalnya kita bilang ikan sapi misalnya, dia tidak punya sirip kan, nah, tapi itu sebagai lauk, itu sudah objek denotasinya berbeda, seperti itu. Ini saya menjelaskan tentang misalnya apa bahasa ditarik ke fakta sosial. Oke. Kita langsung ke sesi yang ditunggu-tunggu aja, karena waktu ya ini mohon maaf sekali teman-teman karena waktunya terbatas. Oke, ya, yang penting gambaran besarnya kita bersama-sama dapat ya. Mas Hanaf tadi ada di posisi di mana kebenaran dan bahasa itu relatable, sedangkan Mas Ririt ada di kubu yang berbicara bahwa bahasa bahasa seringkali mendistorsi kebenaran gitu ya, dan menjadi sumber kebohongan. Kalau kita, ya meskipun tadi penjelasannya keduanya cukup singkat, tapi saya mau lempar dulu ke Mas Ahnaf, silakan menanggapi. Iya ya, jadi sebenarnya Gilbert Ryle itu udah membahas bahwa yang namanya bahasa itu systematically misleading, dalam arti ya bahasa itu selalu secara sistematis menipu kita gitu loh. Sebenarnya di analitik juga ada seperti itu. Namun tadi sebenarnya yang menarik dari Mas Autonul Muter itu sebenarnya apa itu makna sebenarnya? Kalau misalkan dari pasca strukturalis ini sebenarnya makna itu apa? Kalau tadi bilang objek ideal itu seperti apa? Mas moderator, permisi, apakah saya boleh share screen lagi? Oke, silakan. Oke. Mungkin ya di misi share. Oke. Ini mana ini? Sebentar. Aduh, tadi udah itu udah. Nggak ada gara-gara ini misi. Oke. Ya kalau dibahas tadi tentang meaning, saya tadi udah bicara tentang meaning, sebenarnya pinginnya ya. Jadi tadi dari grammar of language itu istilahnya pingin itu. Jadi muncul berbagai banyak logical interpretation gitu loh. Jadi meaning itu ya yang udah ini sebenarnya simpelnya yang saya bahas di bawah sendiri. Meaning itu adalah logical interpretation based on specific set of rules. Jadi bukan objek ideal seperti itu, tapi ada satu bentuk interpretasi logis. Jadi ada rules logis. Nah, rules logis ini, set of rules ini ada dua. Ada logical rules sama non-logical rules. Dan itu nanti ada aspek logis sama aspek non-logis kayak matematika. Dan ini muncul berbagai macam aturan logika ya. Logika nggak satu ya. Jadi kalian di penalaran umum itu, misalnya yang masih SMA itu logika kuno bagi saya.
itu ada logika bagian macam, terus ada non-logical, terus ada pragmatic rules, yaitu muncul berbagai macam logik. Dan itu nanti implikasi dari linguistic turn-nya juga pada akhirnya. Jadi kalau misalkan itu pertanyaan saya yang pertama itu ya, objek ideal ini yang seperti apa gitu. Kalau di saya sebagai analitik jelas bahwa meanings itu di logical interpretations-nya. Jadi dari interpretasi logis itu tadi. Dan itulah yang menghasilkan kita akhirnya jadi creativity, dalam arti logik juga banyak akhirnya gitu. Dari yang pertama ada yang namanya intuitionis, ada yang namanya para konsisten, relevan, terus ada non-logical rules, ada pragmatic rules, ada implikatur, speech act, itu juga masuk di dalamnya. Akhirnya ya kita clarity and verity dalam logika berbahasa, clarity and verity dalam analisis dan grasping the nature of the world gitu loh. Lewat itu tadi, karena kita memiliki bermacam-macam logik. Nah, ketika di satu itu hanya di objek ideal, sementara tadi udah dibilang misalnya ikan, kan, ya, haram untuk makan ikan, misal ada orang yang ngomong seperti itu, haram makan ikan. Terus ada orang Jawa akhirnya berpikir, oh berarti kamu cuma makan nasi, kayak gitu, karena kamu nggak makan ikan gitu kan, karena kamu mengharamkan makan ikan. Ya, di situ objek ideal ini maksudnya apa di situ? Misalkan dalam contoh yang udah diberikan maksud tadi. Kalau contoh ya dari saya sendiri, jelas bahwa itu adalah interpretasi dari yang dinamakan ikan. Yang dimaksud ikan, misalkan jika dia berbicara ikan dalam bahasa Jawa, maka misalkan lauk pauk bla bla bla, misalnya kayak gitu. Akhirnya di situ ada logical rules itu yang berlaku, ya itu interpretasinya seperti itu. Ini itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang tadi berbicara tentang struktur. Poststrukturalis itu ada sejauh struktur itu ada. Jadi sejauh membayangkan struktur itu ada. Dan itu selalu diasumsikan pertama kali, misalnya kayak Derrida dan lain-lain. Saya sempat berpikir hal itu, bahwa selalu yang dibayangkan adalah struktur. Padahal kalau misalkan kita kembali ke yang tadi, yang saya, bahwa grammar itu set of rules, dan itu nggak harus struktural. Jadi analitik selalu itu tidak mengandaikan sebuah struktur terlebih dahulu. Kita hanya mengandaikan sebuah sistem. Sistem kan relasi antar di bawahnya itu ya, yang mengatur relasi. Dia nggak mengandalkan struktur. Struktur itu perlu order atau arrangement. Nah, kalau bahasa strukturalis itu masih terkungkung dalam pemikiran Saussure, sementara kalau kita lihat di linguistik, Saussure udah nggak dipakai lagi. Justru yang dipakai itu apa? Yang dipakai yang ini. Yang paling banyak sekarang yang lagi muncul ya itu pragmatic rules, implicatur, speech acts ya. J.L. Austin gitu, John Searle, itu yang malah makin dipakai, nggak relevan gitu loh. Struktur itu nggak harus ada di dalam sebuah bahasa. Ada bahasa bisa bermain dalam tanda-tanda atau tadi ya signified itu ya, bermain. Jadi ya memang terkadang kita membutuhkan sebuah struktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang makna, misal dalam analitik. Tapi struktur tidak harus ada gitu loh. Dan ketika bahasa strukturalisme itu muncul, misalkan dekonstruksi itu muncul, harus ada struktur terlebih dahulu. Justru itu mengasumsikan bahwa bahasa itu ada bentuknya terlebih dahulu, dan itu menurut saya problematik dalam berbahasa. Itu yang tanggapan kedua ya. Yang pertama adalah tentang itu, tentang objek ideal. Terus yang kedua adalah tentang struktur. Terus yang ketiga adalah implikasi linguistiknya itu tadi. Kira-kira implikasi linguistic turn dalam bahasa strukturalisme apa tadi kan belum terjawab ya. Saya sebenarnya ingin tahu. Tapi kalau kita kembali ke hubungan bahasa dan logika, sebenarnya bagi saya bahasa dan logika itulah hubungan berkelindan dalam kebahasaan. Jelas, karena rules logika itu udah ada gitu. Dan itu yang kita cari juga tuh pada akhirnya, dan kita memiliki variety of rules. Logika itu bagian dari kita masing-masing sebagai manusia, dan bagaimana bahasa juga bukan bagian. Dan hubungan logika dan kebudayaan adalah logic goes deeper than any convention. Jadi logika itu bukan kesepakatan, dan kita nggak menyepakati kesepakatan apapun. Ya seperti modus ponens ya benar tanpa harus kita sepakati, atau ini premis yang di bawahnya ini ya premis anak-anak Twitter ya. Jika hujan maka jalan basah, kalau nggak hujan ya berarti jalannya nggak basah ya. Nggak jelas itu udah salah tanpa harus kita sepakati juga. Dan saya melihat hubungan logika dan kebudayaan adalah
logika yang dapat membentuk kita atau menciptakan dan membangun kebudayaan. Bukan kebudayaan yang menyepakati logika, tapi logika yang membangun kebudayaan. Pada akhirnya, dari dua premis tadi, hubungan bahasa dan logika yang berkelindan, logika yang membuat kita dalam bentuk menciptakan membangun kebudayaan, pada akhirnya konjekturnya adalah bahasa merupakan hal yang membuat kita dapat membentuk, menciptakan dan membangun kebudayaan. Kalau misalkan Kuncoro Ringrat bilang bahasa itu bahasa adalah bagian dari kebudayaan, diciptakan oleh kebudayaan, bagiku keliru. Justru saya sepakat dengan Prof. Hedi dari FIB UGM bahwa bahasa itu aspek dari kebudayaan, bukan unsur dari kebudayaan yang diciptakan oleh kebudayaan. Dan bahasa itu yang membuat kita dapat membentuk dan menciptakan membangun kebudayaan. Sama seperti logika, dan karena kita punya logik yang goes deeper, yang udah di dalam pikiran kita itu, yang tinggal kita analisis, kita bongkar rules of logiknya itulah yang membuat kita bisa membangun kebudayaan bersama-sama. Sebenarnya itu sih, dan poin intinya adalah only by analyzing is progress possible. Nah, inti yang saya ingin katakan ya, further reading bla bla bla. Nah, sebenarnya itu. Jadi untuk itu ya tadi belum terbahas adalah objek ideal, struktur, yang ketiga adalah hubungan dari logik, bahasa, dan kebudayaan. Itu aja sudah, Mas. Saya ingin lihat. Oke. Sekarang silakan Mas Ridwan menanggapi, Mas. Oke, saya lupa mengucapkan selamat ulang tahun pada Chomsky. Dia ulang tahun hari ini di umur 92. Dan saya really? beberapa, ya betul, Chomsky. Selamat ulang tahun Chomsky. Ulang tahun dia. Coba dia namain anaknya Colorless Green Ideas lah. Iya. Oke. Jadi saya kutip di Logical Investigation ya untuk masalah objek ideal itu. Objek ideal dalam arti saya di NOS 31 di subbab 31 silogistik dan formula chemical kimianya. Dia mengutip Hyman. Dan saya ini validitas dari silogisme misalnya itu adalah hukum which is governance by ideal law. Jadi dia ditentukan oleh hukum ideal. Hukum ideal ini dalam arti hukum pikiran. Dan memang betul logika itu adalah yang mendasari segala ilmu. Dalam arti seluruh ilmu itu mempunyai struktur logisnya sendiri, struktur logikanya. Di sini Husserl memberi contoh misalnya. Di halaman 74 itu bagaimana untuk mencapai keuniversalan proposisi. Keuniversalan proposisi itu. Jadi keuniversalan proposisi itu mungkin ketika ia mempunyai forma. Forma ini kan di pikiran ya, di pikiran manusia, tidak di luar dia. Yakni misalnya seluruh M adalah X dan tidak ada P yang M, maka tidak benar kecuali jika proposisinya mempunyai forma sesuatu X tidak P misalnya. Jadi di sini sesuatu dikatakan mempunyai suatu kebenaran universal ataupun proposisinya bisa bermakna universal ketika ia berada di hukum ideal. Hukum ideal itu ada yang dalam pikiran. Jadi sesuatu dikatakan benar jika mengikuti kaidah silogisme misalnya. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Apa hubungannya dengan formula kimia? Itu hanya berlaku pada kasus tertentu. Misalnya Hyman, di sini asal mengutip Hyman. Sama seperti formula 2H2 plus O2 sama dengan 2H2O hanya mengekspresikan fakta general bahwa dua volume hidrogen dikombin dengan satu volume oksigen untuk menghasilkan dua volume air misalnya. Itu hanya berlaku pada kasus tertentu. Tetapi semua penarikan premis ini didasarkan pada aturan-aturan logis. Dan itu dalam kita memahami suatu realitas bahkan dalam keseharian kita itu semuanya berada dalam reduksi transendental kata Husserl. Dalam arti reduksi kita tidak lagi mendetailkan atau melihat properti-properti partikular khusus dari sesuatu itu. Di sini sebetulnya saya rada tidak sepakat ya ketika logika itu membentuk satu kebudayaan karena saya sedikit ada anak medisnya. Di dalam medis itu sendiri struktur sosial itu punya peran penting di dalam kesehatan misalnya ya di medis itu. Misalnya di suatu kebudayaan tertentu mereka senang makan buah yang itu adalah sebab dari kanker misalnya. Nah,
Dalam suatu kepercayaan masyarakat itu, ketika kita memakan buah ini, mitos ya, memakan buah ini kita akan mengalami gairah seksual misalnya, dan itu adalah hal yang salah sebetulnya secara pembuktian sains ya, tetapi dalam kebudayaan itu dia memiliki kebenarannya sendiri. Itu bagi saya tidak selamanya struktur logika itu menghasilkan suatu kebudayaan tertentu. Itu yang saya sebut sebagai pertama ideal objek. Jadi objek ideal itu objek yang sudah masuk di dalam struktur kesadaran itu sendiri. Dan itu menghasilkan suatu ya interpretasi dan interpretasi itu tidak selamanya absolut. Mengapa? Pertama, interpretasi itu kita tahu setiap pengalaman subjek berbeda, yang menampak pada subjek berbeda. Kita saja bertanya pada Mas Nino bayangkan sebuah mobil mungkin berbeda dengan denotasi mobil saya menganggap Cherry, dia menganggap Lamborghini misalnya. Di situ hal yang denotasi bagi saya hanya mungkin di dalam eksak. Misalnya kita mengatakan jalan, tidak mungkin jalan semua jalan itu ada nama jalan Abdurrahman Wahid, jalan Frege misalnya ya, jalan Munir. Jadi jalan itu sendiri yang merujuk pada denotasi, dia pun butuh konotasi itu sendiri. Jadi konotasi itu hal-hal tambahan pada suatu kata. Jadi ada atribut-atribut yang objek itu tidak bisa terlepas dari itu. Dan untuk struktur sendiri, sebetulnya saya untuk kata struktur ini sedikit tidak sepakat memang dengan Saussure. Misalnya di SpeechX, Derrida sendiri pernah punya tafsirnya terhadap Jane Austen, yakni performatif eksplisit, performatif implisit itu, yakni di dalam dimensi pragmatisme bahasa. Nah, di situ Derrida itu menekankan bahwa sebelum kita melakukan tindak tutur itu sebetulnya ada via Austin ya dalam bukunya How to Do Words itu, bahwa ketika kita bertutur itu sudah selalu mengandaikan suatu konten teks, konteks tulisan atau simbol secara umum. Nah, di situ misalnya dilarang merokok itu kan tidak ada subjek penuturnya. Tidak ada subjek penuturnya. Karena Austin bilang bahwa bahasa itu dikembalikan pada signature-nya atau subjek pertama yang bertutur. Gimana dengan dilarang merokok? Itu adalah performatif implisit yang tidak membutuhkan suatu konten tindak tutur itu sendiri. Di situ struktur menjadi semacam bangunan-bangunan retak bagi saya. Jadi tidak memungkinkan lagi untuk menggambarkan struktur fakta empiris juga, tidak. Karena memang saya menolak satu hal, yang benar itu adalah yang ideal. Tidak, saya tidak menerima itu karena saya memahami asumsi metafisik seperti ini, bahwa dunia ini terus bergerak, tetapi kesadaranlah yang memungkinkan suatu itu mengalami repetisi. Misalnya, mungkin kita melihat mobil, satu mobil itu misalnya Avanza, misalnya Xenia misalnya. Terus saya mengatakan ini mobil Avanza Xenia karena objek konotasinya Avanza Xenia. Meskipun orangnya yang punya berbeda. Saya memahami asumsi seperti itu. Jadi struktur itu tidak selamanya ini ya mempunyai hubungan sama dengan atau hubungan ekualitas dengan dunia. Sifat nature world, kata Wittgenstein pun saya struktur itu sendiri, analisis sendiri harus dihilangkan. Mengapa? Karena memang tidak bisa menggambarkan sifat dunia itu sendiri. Hanya dia permainan dalam arti grammar mungkin ya kalau Mas Ahnaf. Bagi saya jika dipandang lebih luas lagi, Wittgenstein itu sebetulnya ingin mengatakan bahwa bahasa itu hanya struktur permainan. Misalnya saya berkata ketika di Sekber misalnya di komunitas DSD ini, saya sedang mengatakan sepak bola hiruk pikuk gitu kan, itu menurut saya berbeda konteks karena kayak gitu ada di stadion misalnya kayak begitu. Jadi itu menyalahi konteks bahasa itu sendiri. Di situ Derrida punya kedekatan dengan Wittgenstein kedua sebetulnya. Tapi saya tidak ingin lebih meluas ya pembahasan. Tapi saya ingin menjawab ini. Dan bahasa keterkaitan dengan logika saya sepakat. Tapi struktur logika itu sendiri tidak mutlak. Mas, logika tidak perlu struktur masalahnya. Sebenarnya dari tadi ketika itu saya sudah menjelaskan dari tadi bahwa logika itu tidak butuh struktur. Yang dibutuhkan adalah sistem dan sistem tidak perlu struktur. Seperti itu. Jadi Anda tidak menyerang saya gitu loh. Kalau Anda menyerang, makanya tadi saya hanya menyatakan bahwa struktur itu seperti apa. Karena relevansi pasca strukturalisme adalah harus ada struktur terlebih dahulu. Sementara logik
doesn't have any structure. Yang ada adalah sistem, dan sistem itu adalah gabungan dari relasi-relasi yang belum tentu terstruktur, belum tentu ada hierarki. Seperti itu. Jadi bagi saya struktur itu sendiri tidak seperti Saussure. Di pasca strukturalisme sendiri sejauh pembacaan saya itu adalah permainan tanda. Jadi memang betul sistem itu sistem tanda khususnya perbedaan. Kalau Derrida bilangnya Zvevo, misalnya dalam penanda dan petanda itu membutuhkan petanda lain. Jadi sehingga dari titik inilah makna itu tidak bisa menjadi satu. Misalnya kita ambil contoh lah ya di dalam kata radikal fundamentalisme. Di sini mungkin ada kata polisemi misalnya. Polisemi ini satu kata yang punya dua makna. Dalam arti itu kata kabur misalnya. Mata saya kabur dengan Mas Nino kabur juga itu maknanya berbeda. Jadi kabur itu permainan tanda yang tergantung konteks. Jadi jika bahasa itu mengandaikan satu kesatuan konteks yang satu, yang murni, itu tidak mungkin. Karena konteks itu tidak bisa direduksi pada satu hal tertentu. Di situ sistem tanda itu sendiri tergantung konteksnya itu sendiri. Jadi Derrida punya konsep sendiri tentang konteks ini. Dan struktur itu sendiri memang problematik kata pasca struktural karena Derrida sendiri tidak mengandaikan struktur untuk dalam suatu sistem bahasa. Dan sistem tanda sendiri itu adalah perbedaan. Jadi ini yang memungkinkan kita berbahasa. Jadi ada sistem perbedaan satu tanda dengan tanda yang lain. Seperti itu. Jadi konteks ini punya peranan penting dalam berbahasa. Dan ini yang memungkinkan kita dalam berbahasa itu. Perbedaan kita seperti masuk ke pertanyaan dari teman-teman partisipan. Ini ada dari tadi cuman bercandaan-bercandaan doang sih. Ini dari Michael Anggi. Pertama, apakah berarti bahwa dalam filsafat analitik mengandaikan adanya sistem yang begitu saja ada dalam realitas, sehingga pasti memungkinkan adanya sebuah struktur di sana? Ini kayaknya sebuah yang misleading ya. Jadi saya dari tadi, jadi yang saya bahas dari tadi itu sebenarnya nggak ada struktur dalam logik. Semisal, karena dalam analitik semisal, karena yang dicari adalah relasi belum tentu struktural, belum tentu structural relation. Semisal X adalah anak dari Y. Nah, belum tentu ada relasi struktural bahwa bapak di situ mengandaikan bahwa bapak itu pasti bisa nyuruh-nyuruh anaknya dan lain-lain. Itu udah di luar bahasan, itu struktur yang udah lain gitu loh. Di dalam proposisi itu sendiri, ketika ada seorang anak dengan seorang bapak ya udah, misalnya relasinya genetik, oke selesai, hanya relasi aja yang dilihat. Tapi memang ada beberapa analisis logis yang membutuhkan sebuah struktur untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menjelaskan realitas itu. Tapi ya struktur nggak begitu penting. Makanya tadi sebenarnya yang saya ingin tanyakan adalah relevansi pasca strukturalisme ketika tidak ada ketidakadaan struktur itu. Karena pasca strukturalisme dimulai dari adanya struktur. Dan saya udah membahas bahwa logik nggak perlu struktur, logik perlu sistem. Cuman rules-nya apa aja dan lain-lain. Tapi sebenarnya saya ingin tanyakan ke Mas Muter juga bahwa kalau semisal tadi di Wittgenstein ya, tadi sempat nyinggung Wittgenstein dan lain-lain, tapi ada tacit agreement kan di situ istilahnya. Tacit agreement dalam arti ya apakah pasca strukturalisme menolak modus ponens misal. Jadi jika P maka Q, premis 2-nya P, simpulannya Q, apakah menolak itu? Saya kira nggak ada manusia di dunia ini yang bakal menolak itu. Karena ada bahasa oleh Lewis Carroll, what turtles ask to Achilles. Jadi ya itulah istilahnya. Lewis Carroll kan logikawan tapi yang bikin Alice in the Wonderland itu. Ya itu dia membahas tentang itu. Bahwa kita nggak bisa menolak modus ponens sama sekali karena pada akhirnya adalah infinite regression. Infinite regression yang pada akhirnya kita harus menerima modus ponens itu sendiri. Ada nggak struktur dunia di mana kita bisa menolak modus ponens atau sistem dunia atau relasi dunia yang bisa dijelaskan tanpa modus ponens? Saya mulai itu. Kalau misalkan kita bicara tentang pasca strukturalisme mungkin itu. Untuk jawaban yang pertama mungkin itu Mas Nino. Oke. Ini ada pertanyaan untuk keduanya. Untuk Mas Ahnaf, jika kontingensi dikatakan sebagai kebenaran, maka ini ada dua. Satu, apa perbedaan kebenaran pada keniscayaan dan kontingensi?
Dan yang kedua, bagaimana pembuktian atau penetapan kontingensi dalam identitas. Sedangkan untuk Mas Ridwan, apakah berarti makna secara ketat terkandung dalam kesadaran? Jika iya, maka sebagai teori koherensi kebenaran, bagaimana poststruktural melihat ketermuatan makna yang sama dalam kondisi berbeda? Contohnya, suku Inuit punya 7 kata untuk warna putih, tetapi kalimat salju berwarna putih dapat dipahami dan dibenarkan oleh suku Inuit. Silakan dijawab dulu, Mas Ana. Oh, saya dulu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari siapa ini? Mas Sosi ya. Oke. Jika kontingensi dikatakan sebagai kebenaran, maka apa perbedaan kebenaran pada keniscayaan dan kontingensi? Oke, kontingen niscaya ya. Niscaya itu istilahnya, niscaya sebenarnya ada dua sih. Niscaya sebagai operator atau sebagai fungsi yang kotak itu ya, yang bentuknya kotak atau modality necessary. Niscaya yang seperti itu, atau yang kontingensi juga ada dua. Kontingensi yang possible, yang kita lambangnya diamond itu di modal logic, atau kontingensi yang berupa value. Ya kalau semisal niscaya yang dimaksud niscaya yang tautologis, yang selalu benar, ya jelas itu beda dengan kebenaran di situ. Tapi kalau misalkan niscaya yang dimaksud adalah operator, ya operator dalam arti operator niscaya kan berarti dia benar di segala dunia kemungkinan. Dan begitu kontingensi atau possible itu dia setengahnya ada satu dunia kemungkinan di mana dia benar. Sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya itu operator. Tapi ketika niscaya yang dimaksud adalah tautologi dan kontingensi sebagai nilai, ya apa perbedaannya? Nggak ada bedanya. Apa perbedaan kebenaran dengan keniscayaan dan pada keniscayaan dan kontingensi? Kebenarannya itu kan nilainya kan. Kalau sebagai nilai truth value, istilahnya tautologis lawan kontingensi, ya keniscayaan ya istilahnya true in all interpretation. Sementara kontingensi itu true, tapi ya in some of interpretation. Dan yang lain ya bisa false. Seperti itu. Kedua, bagaimana pembuktian dan penempatan kontingensi dalam identitas? Ya identitas kontingen, ya saya belum memikirkan sampai sejauh itu sih. Karena tadi teori tentang kontingensi hanya untuk menjawab pertanyaan pertama. Tapi untuk kontingensi dalam identitas saya kira lebih cocok pada Kripke sih. Tapi itu bukan pandangan saya sendiri ya istilahnya. Jadi rigid designator, di mana sebuah identitas itu rigidly designate in every possible world. Jadi ketika kita bicara misalkan tentang emas, maka segala dunia kemungkinan yang kita bahas, emas adalah seperti itu. Yang kita rujuk itu dari awal. Ya setelah rigid udah di-designate sebenarnya. Dan itu istilahnya ya, apakah kontingensi bisa dalam identitas? Kalau kontingen yang saya maksud tadi, di mana kontingen itu bisa kolaps dalam melihat reality, kayaknya kontingensi itu bisa sejauh kita berbicara tentang actual world. Kontingensi dalam identitas loh. Tapi kalau kita berbicara dalam possible world, ya mau nggak mau harus rigid designator biar setiap possible world itu punya identitas yang sama sih. Sebenarnya itu aja Mas Osi. Saya berpikirnya. Oke, itu aja Mas Dino. Semoga clear. Silakan Mas Ridwan. Oke, saya ingin menekankan ya, saya buka bukunya Husserl ini di Prolegomena. Saya ingin sedikit menyinggung tentang kontingensi dan identitas ini. Saya ingin mengutip contoh Husserl. Mas, dijawab dulu yang pertanyaannya. Iya, soalnya ini berhubungan, Mas Nino. Okay. Ya. Jadi kontingensi Husserl ini sebetulnya ingin mengeliminasi hukum-hukum yang tidak dalam tanda kutip absolut ya, yang itu tidak sesuai dengan hukum matesis pura kalau dia sebut di sini. Ini pengetahuan konseptual murni. Jadi konseptual murni ini yang dipakai untuk memahami pengetahuan faktual sebetulnya. Jadi ini yang menjadi ciri khas ya, karena Husserl di sini memang periode analitiknya dia menyatakan bahwa pengetahuan konseptual murni itulah yang memungkinkan kita untuk memahami dunia faktual seperti itu. Dan kontingensi ini sebetulnya jika kita meletakkan itu pada proposisi empiris, psikologisme dalam tanda kutip ya, karena Husserl menolak psikologisme, dia menolak kontingensi itu sendiri. Nah, misalnya kita pakai konsep misalnya
di halaman 53. Dua buku di atas meja itu lebih banyak, tiga buku di atas meja ini lebih banyak daripada dua buku di lemari. Itu adalah contoh dari pengetahuan konseptual murni kita dalam memahami dunia faktual. Jadi proposisi murni itu tidak merujuk, kata dia, but our pure proposition of number. Proposisi murni kita atas angka itu tidak merujuk pada hal-hal di luar itu. Tapi angka itu sendiri adalah generalitas murni. Jadi konsep tentang tiga buku lebih banyak dari dua buku di rak belakang misalnya, itu adalah menggunakan proposisi murni yang disebut sebagai pengetahuan konseptual murni. Jadi itu yang disebut Husserl sebagai, nah dari situ ideal objek, hukum ideal dalam buku Husserl ini. Dan itulah tepatnya Husserl mengapa belokannya itu ke kesadaran, karena di kesadaran itulah dia membagi dua, ini kesadaran imanen dan kesadaran transcendentalitas dan kesadaran imanensi. Imanensi itu berhubungan dengan hal-hal kontingen, dan transcendentalitas ini tentang esensi suatu hal dengan metode epoch, deduksi dan sebagainya, kesadaran noema, noesis dan sebagainya. Itu disitulah makna itu berada tepat di dalam kesadaran. Yang memang saya sebut itu tanda itu imajinatif, tidak ada itu di bukti realitas itu tanda loh ya, tanda. Mungkin Frege juga sepakat dan angka itu objek independen, dia tidak ada di subjek maupun di objek, itu di foundation of arithmetic di Nos 45. Jadi makna itu jika ditarik maka dia tidak ada di fakta empiris. Itu hanyalah suatu imajinasi, suatu gambar, suatu image dalam kesadaran, dan itulah makna. Nah, di dalam di sini teori koherensi ini bagi saya retak ya, karena tidak adekuat, karena koherensi itu mengandaikan keserasian antara apa yang kita dipikiran dengan yang di luar objek, objek yang di luar. Jika contohnya adalah suku Inuit mempunyai kata untuk warna putih, tetapi kalimat salju warna putih Mas, juga boleh dipahami. saya interupsi? Bentar Mas, silakan. Oke. Mas Riban beresin dulu. Ya, monggo Mas. Lanjut ini. Enggak, tadi cuma mau ngoreksi sedikit aja sebetulnya sih. Lanjut dulu. Bentar, Mas. Monggo. Oke, mana tadi? Jadi makna yang sama dalam kondisi berbeda ini memang betul, tapi itu sifatnya nanti evolutif. Jadi Saussure sudah bahas ini sebetulnya di bab akhir pasca dia bahas tentang penanda-penanda itu. Faktor eksternal bahasa, misalnya kata-kata radikal, mungkin di zamannya Plato, Socrates kata radikal ini bagus ya. Tapi makin ke sini suatu konten bobot makna dari radikal sendiri berubah karena faktor eksternal bahasa, yakni faktor misalnya politik, faktor sosial tertentu. Nah, itu sebetulnya mungkin kita bisa pahami itu, tapi tidak se-universal kata pertama itu muncul. Itu yang disebut sebagai Derrida menyebutnya dissemination ya, penyebaran seperti itu. Oke. Mungkin itu saja. Ini ada pertanyaan khusus buat Mas Ahnaf. Oke. Ada yang datang ke saya karena memang ini penting juga. Dari slide di masalah 1 yang rigor proof. Ini ada yang minta klarifikasi. Oke. P3 sampai dengan P8 itu problematik kalau pakai simbol X juga. Turunan universal quantifier semestinya pakai nilai N atau X yang lain. Oke. Di P9 bahwa Y bisa menjadi star. Oke. Itu sebenarnya hanya menandakan bahwa itu telah dari universal instantiation yang ini kan. Bentar ya, saya seriusin sebentar. Yang mana ini? Halaman berapa itu tadi ya? Halaman... Iya ini, yang 16 kan? 16. Nah. Jadi, ini saya sharein sekalian. Kok 16 sih?
17. 17. Nah, sebenarnya iya, ini saya pakai X ini agar kita tahu bahwa ini adalah universal instantiation. Jadi istilahnya kita udah tahu nih ini universal instantiation gitu loh. Jadi ya kita bisa balik lagi ke universal generalization. Iya, saya paham. Sebenarnya tinggal diganti aja dengan A atau dengan apapun. Tapi kalau misal kita nggak pakai yang general kayak gini, sebenarnya pakai Y gitu sebenarnya bisa. Ya mungkin ini kesalahan saya. Tapi saya samakan dengan X itu biar kita tahu bahwa ini adalah universal instantiation, sehingga dari sini kita bisa balikkan lagi ke universal generalization gitu aja sih sebenarnya. Klarifikasinya gitu aja sih kalau instan. Gitu. Oke. Sama aja sebenarnya. Cuman Ya. nanti kalau existential instantiation nggak bisa kayak gitu ya. Kalau Ya. existential instantiation memang harus diubah. Tapi kalau universal nggak masalah biar kita tahu bahwa itu universal. Kan toh dua premis awalnya sama-sama universal. Nggak masalah. Ini dari Rizky Adam, izin bertanya bagaimana pandangan masing-masing ya keduanya menanggapi masalah qualia dalam konteks bahasa yang sering dianggap non-epistemik karena bisa dianggap knowledgeless experience. Sebagai contoh, eksperimen pikiran ruangan Mary, di mana Mary tidak bisa melihat warna merah, namun mempelajari segala yang bisa dibahasakan tentang warna merah. Lalu dia tiba-tiba mampu melihat warna merah, melihat ini di mana masing-masing pandangan pembicara. Silakan Mas Ridwan duluan. Mas Ahmad duluan. Knowledgeless experience, apa ya, pengetahuan yang ini ya, yang tidak faktual mungkin ya. Yang mulai karena itu dia non epistemik. Saya tidak bisa jawab ini karena saya tidak tahu ya. Ini permasalahannya apa? Knowledgeless experience, saya belum mengkaji banyak tentang ini. Mungkin kalau ada tema khusus ini mungkin Mas Ahnaf mungkin tahu ya. Saya tidak tahu untuk ini. Ya, silakan Mas Ahnaf. Oke, mungkin sebelum jawab pertanyaan ini tadi yang ingin saya klarifikasi ke Mas Muter adalah yang tadi ditanya oleh Mas Sosi ya tentang koherensi. Koherensi itu bukan tentang hubungan antara pikiran dengan realitas, tapi koherensi itu adalah tentang kalimat satu dengan kalimat yang lain itu koheren. Kalau ke realitas itu namanya korespondensi. Ya, korespondensi. Cuman itu aja sih. Tadi rada keliru. Oke. Jadi lanjut jawab tadi tentang masalah qualia ya. Sebenarnya saya ingin bahas ini kalau misalkan waktunya panjang. Soalnya Moore itu membahas tentang qualia namun bukan warna. Kalau Mary kan dia pakai warna kan. Misal ada definisi textbook, warna merah adalah gelombang cahaya yang sekian milihertz misalnya seperti itu cahaya. Mary nggak pernah tahu apa itu warna merah kecuali tiba-tiba masuk orang bawa apel gitu kan seperti itu sehingga dia mendapatkan experience. Nah justru itu poinku kenapa tadi aku mengangkat tentang kontingensi bahwa ya udah ya mau nggak mau kita juga perlu experience di situ gitu. Kita nggak hanya tentang koherensi bahwa makna itu tentang interpretasi itu tadi yang aku bahas nggak logik kita banyak, tapi ya tetap kebenaran tetap keluar gitu loh. Nah kalau Moore dia itu lebih menarik lagi daripada sekedar Mary gitu. Jadi dia melewat analisis konseptual dia itu Moore bisa menyimpulkan bahwa goodness kan juga qualia ya, kualitas ya. Goodness is indefinable, nggak bisa didefinisikan karena tidak ada definisi analitik terhadap good. What is good itu nggak bisa didefinisikan. Tapi kita bisa menangkap atau nge-grasp experience. Jadi ini lebih by experience kita bisa tahu tentang itu. Kalau misalkan warna kan lebih santai ya, lebih santai kalau warna ya istilahnya kita bisa definisi ini warna itu gelombangnya apa kan gitu. Tapi kalau goodness kan nggak bisa. Itu lebih ngeri lagi gitu loh. Jadi istilahnya apa ya? Aku juga baca Moore itu gara-gara acara ini juga. Saya mendalami Moore itu yang tentang di prinsip ya etikanya dia bahwa good itu indefinable. Jadi argumen yang kita buat untuk argumen etik itu harus memakai jalan memutar dan ada namanya open question dan itu sangat menarik. Mungkin teman-teman bisa tentang hal qualia, tapi untuk qualia tetap by experience. Bahkan saya udah mencontohkan sendiri ketika bicara tentang definisi analitik, saya nggak akan analitik adalah bla 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 bullshit. Bagi saya tetap kalian harus tahu by experience tentang sesuatu. Anda pernah terlibat dalam satu melakukan analitik, kalian tahu apa aja yang di dalamnya ya experience. Mungkin itu aja sih bahasa. Oke.
Oke, ini tadi ada requestan lagi soal yang suku Inuit. Mas Ridwan katanya jawabannya belum terlalu jelas, tapi sebelumnya ada pertanyaan dari Bung Martin Suryajaya untuk Mas Ahnaf. Apa maknanya proposisi persegi bulat adalah persegi bulat? Tautologi kontradiksi atau tidak bermakna sama sekali? Oke. The actual world is false. Aku bilang in actual world, but it is possible. Ada dunia di mana kalau kita asumsikan dunianya abnormal ya, abnormal world, di mana di situ ada persegi bulat yang didefinisikan entah ada di sana, ya possible. Tapi kalau misalkan kita menyisihkan semua possible itu sehingga menjadi rigid, ya persegi bulat adalah persegi bulat, ya rigid designator, ya tautology is always true, is necessary. Ya akhirnya tergantung dari mana model kita untuk menjawab itu. Gitu. Gimana kita menjawab model itu. Jadi tergantung model, karena basic sekarang yang aku pikiran ya, yang aku dalami sekarang adalah model. Karena model bisa menyelesaikan masalah, karena ada beberapa masalah dalam formal logic. Jadi makanya kita banyak logika kan. Logika nggak hanya satu yang Aristotelian, meskipun saya juga suka sebenarnya Aristotelian. Apa itu tadi? Kalau di actual world ya jelas problematik. Tapi kalau misalkan kita ke possible world, ada dunia kemungkinan, bayangkan dunia kemungkinan di mana ada persegi bulat, ya jelas ya true in that world, bisa jadi possible. Tapi kalau misalnya kita spesifikkan lagi, ada abnormal world di situ, ya bisa jadi tautologi. Seperti itu. Martin Suryajaya. Oke, silakan Mas Ridwan dipertajam jawabannya tentang suku Inuit dan salju putihnya. Ya, mungkin ini ya tadi salah ya. Ini kalau koherensi itu sesuai dengan sistem yang sebelumnya. Mana tadi ya? Ini ketenggelam dia, Pak. Oh ini. Saya apa namanya copy paste sebentar. Oke, ini udah ketemu Mas. Ketermuatan makna yang sama ini dalam suatu kalimat tertentu tidak selamanya koheren, karena memang koherensi itu bagi saya hanya berhubungan dengan fakta yang sudah nggak ada. Jadi dalam arti itu fakta X ini sudah tidak terjadi lagi dengan apa ya? Dengan kalimat yang sudah kita tuturkan misalnya sebelumnya. Tapi saya ingin membahas sedikit tentang filsafat logika. Sebetulnya logika itu sendiri agar sebetulnya panjang. Tetapi saya ingin menjawab misalnya apa sih karakter terdasar logika itu sendiri? Kalau Husserl ini bahas di prolegomena sebetulnya. Hakikat atau apa sih pure logic itu, logika murni itu sebetulnya ini dia punya karakter normatif, disiplin normatif. Misalnya kayak tadi kata harus misalnya dan wajib misalnya. Di bab 2 Husserl menegaskan itu. Misalnya tentara harus berani. Mana contohnya tadi? Ini tentara harus berani. A soldier should be brave misalnya. Prajurit harusnya berani. Ini tidak menandakan benar salah, tapi baik buruk. Jadi tentara yang tidak berani itu tentara yang buruk. Jadi ini sistem logika itu pada dirinya sendiri yang terlepas dari pembahasan simbol sebagainya itu karakternya normatif. Jadi teknologi pikiran kalau kata dalam arti itu ya alat pikiran untuk seharusnya berpikir. Jadi ini salah satu caranya si Husserl untuk menolak psikologisme sebetulnya. Tidak ingin berbicara tentang pikiran sebagaimana adanya, tetapi bagaimana seharusnya pikiran itu bekerja. Seperti itu. Jadi tidak harus ini sih. Memang harus dalam memutar sebetulnya. Dan untuk koherensi sendiri saya memang tidak terlalu sepakat dengan koherensi ini. Karena gerak dari struktur itu sendiri berbeda seperti itu. Sistem tanda itu berbeda karena permainan acak kalau bahasa Derrida. Tapi saya sendiri punya tendensi khusus ya dengan Derrida. Saya tidak terlalu bersepakat dengan model perbedaan radikalnya archi-writing, archi-teks itu saya tidak terlalu bersepakat karena di dalam struktur kesadaran sendiri kita masih bisa mungkin untuk
apa namanya dia, meminggirkan fakta-fakta itu, fakta-fakta kesadaran seperti itu. Seperti itu aja sih. Oke. Ini dari Julius Teddy untuk Mas Ahnaf lagi nih. Terakhir kayaknya ini ya, bolehlah. Terkait qualia ini, kalau memang ada, kira-kira bukankah ini meruntuhkan argumen private language dari behaviorismenya Wittgenstein? Jika analitik merangkul qualia, bagaimana experience yang tadi disebutkan oleh Mas Ahnaf bisa mendapatkan justifikasi epistemologisnya? Jadi ini ya. Oke. Jadi kita semakin ke filsafatnya ini ya, bukan ke semantiknya lagi ya. Oke. Tapi kok saya rasa ini semakin jauh dari semantik. Tapi oke, aku coba jawab bahwa terkait qualia ya. Tapi kok bisa berpikir bahwa ketika analitik merangkul qualia, experience tadi bisa disebutkan bisa mendapatkan justifikasi epistemologisnya. Gini loh, yang aku pikirkan bahwa something is true itu sebenarnya common sense. Kalau yang ada pikiran sih, aku kayak baca Moore itu seakan-akan mendapatkan pencerahan gitulah ya istilahnya. Jadi baca Moore bahwa common sense itu yang jadi kunci dalam logik sebenarnya. Dan tentang qualia itu kan sebenarnya ketika orang-orang sebenarnya itu mendefinisikan sesuatu bahwa dikatakan itu sesuatu hal yang analitik. Kenapa itu bisa analitik sebenarnya pertanyaannya? Ya karena dua hal ini di konten yang sama. Ya terus konten itu dari mana pertanyaannya? Ya akhirnya di situ kan yang jadi pertanyaan kan. Konten itu di mana asalnya gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke koheren, misalnya konten itu akhirnya konten yang lain gitu loh. Kayak konten akhirnya kata yang lain gitu aja terus ya nggak selesai gitu loh. Justru makanya untuk menyelesaikan itu ya kita mau nggak mau harus kembali ke qualia itu tadi atau kembali ke experience itu tadi gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang aku pure yang namanya koherentisme ya juga enggak gitu loh karena aku ada sedikit pijakan ke external world ya, dunia luar istilahnya. Tapi dikatakan bahwa aku juga pure tentang yang experience gitu misalkan ya enggak dikatakan juga enggak gitu loh karena ada aspek-aspek dalam pikiran kita juga gitu loh yang berpengaruh terus juga common sense ya common sense dalam arti yang tadi misalkan kita bicara tentang Wittgenstein tadi sebenarnya itu common sense semua gitu loh yang sebenarnya yang kita cari itu yang kita gali adalah common sense itu yang kita anggap common sense yang tacit itu tadi yang udah dalam pikiran kita itu tadi sebenarnya yang kalau kita pakai jika maka terus dan atau bagaimana dia bekerja ya itu yang bisa kita cari mungkin itu yang jauh ini aku bisa jawab. Waktunya udah jam 9 karena di rundown juga perintahnya sampai jam 9. Apa yang harus saya simpulkan ya? Nggak usah lah ya. Apa yang kita simpulkan? Biarkan berdialektik terus lah. Nggak perlu ada sintesisnya kan kalau kata Derrida ya nggak Mas Rid? Dialektikanya Derrida kan nggak ada sintesis. Ya nggak usah lah sintesis itu. Masa biarkan terus bertengkar saja dua aliran. Masa botak ditambah tidak botak sama dengan pakai wig nggak jelas sintesis itu. Hegel itu mikir apa Hegel itu? Botak tambah tidak botak kok jadi memang pakai dalam logika macam apa? Dalam komunitas filsafat tuh baik kontinental maupun analitik harus sama-sama menolak Hegel ya. Memang Hegel iya betul. Sebenarnya sama-sama aja. Sepakat aja aku kalau itu. Enggak, tapi ya aku pikir sebenarnya yang dibahas sebenarnya yang dibahas sama Bung Martin sebelumnya itu yang di awal kemarin ya bahwa kita filsafat harus berkolaborasi bla bla bla. Aku pikir nggak masalah gitu. Karena kita punya tugas masing-masing. Aku dulu sebelumnya juga baca Derrida sebenarnya. Baca Judith Butler, baca postmodern, bla 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 itu tentang kontinental dulu, Marxisme. Tapi di situ mereka itu sebenarnya ingin explore. Aku melihatnya seperti itu. Jadi dia nggak problem based, tapi mereka mengeksplor sebenarnya. Mereka mencoba untuk mencari membuka jalan itu. Sementara kalau analitik selalu
poinnya adalah menyelesaikan masalah. Jadi dari masalah dulu. Pasti kita bisa berkolaborasi di situ. Dari orang-orang kontinental yang mengeksplor, dan akhirnya orang-orang analitik yang mencoba. Sekarang udah banyak kok analitik, gak hanya sekedar bahasa. Analitik juga ada yang di agama, analitik juga ada yang di, contohnya ya dokter filosofi apa ya, di Twitternya dia itu dokter filosofi, dia bahas agama dari sisi analitik. Dan dia menggunakan premis-premis yang sangat kaku, yang sangat rigid, yang aku suka melihatnya gitu loh. Dia ada problemnya jelas. Nah, itu aja. Oke. Itu dianggap closing statement? Bisakah? Sekarang dari Mas Ridwan, silakan. Ada. Oke, bagi saya sendiri ya, perselisihan ini sebetulnya memang tidak terjembatani karena asumsinya saja sudah berbeda, baik dalam pemikiran tentang fakta, pemikiran tentang sifat dunia, bagaimana pemikiran tentang subjek, bagaimana cara kerja pikiran, entah itu Eko yang bilang kesadaran itu kerja fiksi itu menghasilkan sastra, menghasilkan struktur sosial, kerja imajinasi dan sebagainya itu, dan itu adalah jalan yang ditempuh oleh beberapa pemikir kayak Derrida dalam teori sastra misalnya, mendekonstruksi besar dan sebagainya. Itu sebetulnya jalan berbeda Jadi saya merumuskan memang bahasa itu mempunyai dua tendensi yang tak terjembatani itu. Saya punya tafsir sendiri bahwa tanda itu sendiri dihasilkan dua, yakni tanda yang diambil dari faktualitas empiris sehingga makna denotasinya satu, dan tanda yang dihasilkan oleh kesadaran murni itu sendiri. Dari kesadaran itu sendiri, misalnya struktur sosial, misalnya profil, misalnya film dan sebagainya, fiksi dan sebagainya. Jadi itu memang dua jalan berbeda, dan memang kolaborasi itu penting tapi di dalam arti asumsinya ya, tidak hanya sekedar ini dangkal gitu ya. Jadi mungkin bisa berkolaborasi untuk itu. Jadi enggak lagi tendensinya tuh rivalistik, tidak, tapi saling menguji. Saling menguji tesis satu sama lain. Misalnya tesisnya X dihadapkan dengan tesisnya Y misalnya. Derrida dengan Austin misalnya. Saussure dengan Carnap misalnya. Chomsky dengan siapa misalnya, seperti itu. Tapi nanti itu butuh usaha keras dan saling menghargai. Itu saja sih Mas Nino. Jelas. Oke, jadi ya meskipun dari tadi saling serang, tapi di akhir ternyata pelukan juga ya. yang penting adalah kolaborasinya gitu kan, dan ya Pilofest ID ini memungkinkan itu toh. Pada akhirnya kita bertemu. Iya betul. Toh pada akhirnya juga di dalam analitik juga pada tarung sendiri sebenarnya. Jadi ya agak nyantai aja kalau tarung sama kontinental nggak masalah. Kan dalam analitik juga pada tarung-tarung juga kok. Makanya nggak ada bedanya. Oke, kalau gitu ya sebetulnya ini bukan perdebatan ya, lebih dialektika tanpa sintesis yang menarik gitu kalau saya bisa bilang. Karena sebetulnya saya pribadi juga condongnya ke poststruktural, jadi agak-agak sulit gitu barusan untuk tidak bias itu sulit tadi itu. Memang Mas Dino Kiblat saya juga ke Derrida kebetulan, terus tadi Mas Ridwan pakai Derrida, jadi saya agak-agak sulit untuk tidak bias, tapi akhirnya sanggup. Jadi memang di Indonesia ini kurang ya, di filsafat analitik itu kurang. Memang kalau kulturnya mungkin atau teks yang kita baca kurang. Mungkin hadirnya kayak Mas Ahnaf, kayak Mas Banin, teman-teman Zeno yang mungkin kolaborasinya bisa direalisasikan untuk menulis bersama gitu ya. Mas Ahnaf dan Mas menarik. Untuk satu problematika tertentu kita lihat dua sudut pandang yang berbeda. Oke, kalau gitu saya akhiri polemik filsafat malam ini. Saya kembalikan ke Bung Ada Ghazali. Silakan Bung Ada.